Sidang lanjutan, agenda bacaan putusan bagi Indro Prajitno yang ditetapkan sebagai terdakwa, bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam bacaan sang pengadil, menyatakan, Indro Prajitno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Heri Basuki. Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama. Menimbang karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka dalam perkara ini terdakwa dijerat pasal 372 KUHP. Mengadili menyatakan, terdakwa Indro Prajitno secara sah melakukan tindak pidana penggelapan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indro Prajitno yakni, pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan terdakwa untuk menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Atas putusan sang pengadil tersebut, terdakwa Indro Prajitno menyatakan, pikir-pikir. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Bahwa terdapat pernyataan tidak menyampaikan dan undang-undang jumlah 17 miliar dalam juta 462.400 ditambah keuntungan sebesar 2 miliar 133 juta ya. Walaupun terdakwa telah menerima pembayaran penuh atas pengeluaran perbuatan dan lebih dari berbayar yang ke rekening PT bahwa dengan terdakwa menggunakan uang 10 dan di operasional PT di antaranya gaji karyawan dan membayar bahwa selanjutnya pihak PT Kreasi Negara telah melakukan simulasi selama 1 kali dan menggunakan klarifikasi terdakwa apa bahwa Regina atas poin modal PT Kreasi Negara mengalami kerugian senilai 12 miliar 380 juta 462.400 rupiah ditambah hukuman yang pernah diterima sebesar 2 miliar 100 ya. Dari fakta-fakta tersebut ternyata memang terdakwa dengan sengaja walaupun telah memberikan supaya terima pembayaran penuh dan PLN atas pengiriman batu bara yang telah dikirimkan dan telah dibayar penuh oleh PDN dan terdakwa sengaja tidak membayarkan kembali modal Regina alias Wahyu Nurhayati sebagai khususnya perjanjian 5 angka itu sehingga dengan demikian Disaki berpendapat bahwa khusus uang ini harus memiliki terdakwa hak dan konflik dan menguasai perkara orang lain walaupun kuasanya bukan kejahatan. Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan anggota dari ini terdakwa menyatakan bahwa terdakwa dan bagaimana lagi atau terdakwa dengan sama terdakwa harus dibebaskan dari dapat menimbang bahwa majelis hakim tidak sependapat dan menolak teori tersebut dengan pertimbangan bahwa walaupun awalnya memang benar dan kejadian total dan bagi hasil namun harus segera diingat bahwa terdakwa dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati terlihat adanya kewajiban baru bahkan yang tidak mengembalikan modal serta keuntungan yang dari keseluruhan negara PLN yaitu khususnya yang kelima walaupun
pihak PLN telah membayar lunas terdakwa dari perusahaannya yaitu PT Sumber Barang Sinergi melebihi finansial. Padahal hingga saat ini perusahaan tersebut masih eksis dan setelah melaksanakan. Demikian juga lebih mengenaskan lagi yaitu dalam melakukan perdagangan terdakwa dan menjadikan perusahaan sama dengan baru tapi ternyata perusahaan terdakwa yang sedang ternyata perusahaan sama yang tidak sehat bukan usaha sehingga tidak bisa dioperasikan dan ada pihak ketiga yang bertenaga dalam tersebut karena merasa dirugikan saat korban yang Wahyu Nur Hayati akhirnya padahal perjanjian tersebut dilatasi pada juga menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan hukum telah terpenuhi maka terdakwa akan tindakan bukti bahwa pidana sebagaimana dalam dakwaan umum menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak mengungkap apa yang dapat dilakukan tentang pidana baik sebagai benar atau maaf maka terdakwa patut bertanggung jawab tersebut. Yang malah karena kenapa mau bertanggung jawab maka terdakwa salah dan pidana. Menimbang bahwa majelis hakim mulai pidana yang akan dijatuhkan kepada adil, baiknya dari kepentingan masyarakat jika kejadian tidak serupa maupun kepentingan terdakwa dari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Dimana karena terdakwa tanpa ditahan perusahaan maka namanya masalah penangkapan dan penyelidikan dari terdakwa yang berlakunya dari pidana yang dilakukan dan oleh karena tidak ada alasan berupa status penangkapan terdakwa maka dipisahkan terdakwa tetap ditahan dalam negara. Dimana terdakwa bukti dalam perkara ini statusnya ditahan sebagaimana pada saat ini. Bahwa dalam peradilan kepada terdakwa dipertimbangkan hal yang berada dan disangka hal yang merupakan perbuatan terdakwa telah memberikan korban terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama. Hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan dalam pidana terdakwa masih sama keluarga. Memang bahwa karena terdakwa tak terbukti bersalah dan tidak dipidana maka kepada terdakwa harus keluar dari perkara ini menggunakan pasal 32 KUHP dan pasal terdakwa dan terdakwa lainnya yang bersangkutan mengadili. Satu menyatakan terdakwa Ibnu Prayitno bisa sah dan tidak bersalah dengan pidana penggelapan. Dua menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Tiga menetapkan satu penangkapan dan penahanan terdakwa dan proses dari pidana yang dijatuhkan. 4 menetapkan terdakwa pecahan. Saya letakkan badan bukti berulang saat menjadi jadi nomor 3 dan seterusnya sampai dengan tetap terlambat dalam perkara 6 gugatan perkara yang perkara sejumlah Rp5.000. Sekian kita bakal sama